Kita ke informasi berikutnya di Rumah Pemilu. Saudara Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan tidak ada istilah kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Bawaslu menyebut hal yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu adalah pelanggaran. Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ada nomenklatur kecurangan dan yang ada adalah pelanggaran. Namun Ketua Bawaslu menegaskan tetap akan menindaklanjuti laporan masyarakat soal temuan pelanggaran pemilu. Undang-Undang 7 tidak dikenal ke kecurangan pemilu. Jadi kami meluruskan ya, kalau kemudian perspektif Ini masyarakat. perbedaan hanya kata atau maknanya, Pak? Pertama, pelanggaran bukan hanya kata dan makna, tapi dalam undang-undang demikian. Jadi buktikan saja nanti pelanggaran yang masuk, kemudian kita akan lihat setelah kita lanjuti, kita kaji, dan pasti ya kami menurut undang-undang itu wajib menindaklanjuti. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran merespons pernyataan Ketua Bawaslu soal diksi kecurangan. TKN Prabowo Gibran menyatakan setuju dengan pernyataan Bawaslu soal tidak adanya diksi kecurangan pemilu di Undang-Undang Pemilu. Sementara soal wacana hak angket, TKN Prabowo Gibran mempersilahkan parpol pengusung dua paslon capres-cawapres lainnya yang mengajukan. Dan itu hanya kecil ya dari segi persentasenya, dan juga tidak ada kecurangan yang TSM yang terstruktur, sistematif, dan masif. Itu nggak ada gitu loh. Jadi kita sepakat dengan apa yang dikatakan Bawaslu bahwa memang pesta demokrasi kali ini adalah pesta demokrasi terbesar di dunia yang berlangsung aman dan tanpa kecurangan. Lakukan kayak mereka mau bikin hak interpelasi atau angket di DPR sih sah-sah aja, itu kan demokrasi. Sementara itu, Tim Nasional Capres-Cawapres Anies Mohaimin menyanggah pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja soal tidak ada kecurangan di dalam istilah kepemiluan. Ketua Tim Hukum Capres-Cawapres Anies Mohaimin, Yusuf Amir menegaskan, di dalam undang-undang pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh penyelenggara pemilu dan aparat negara adalah bentuk kecurangan. Kalau kami dari awal, jauh sebelum terlaksananya pencoblosan, sudah banyak terjadi kecurangan. Karena tadi yang saya katakan, makna terstruktur itu, bagaimana dari aparat penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, aparat pemerintah dari presiden sampai kepala desa, itu secara terstruktur. Oke, jadi itu namanya kecurangan ya, kalau dikatakan Mas Ari dan teman-teman ya? Ya, betul. Pak